Puji Tuhan, Shalom. Kita kembali dalam renungan kita pada hari ini tentang menyongsong hari Tuhan. Saudaraku, kita harus memahami bahwa jika kita berbicara mengenai akhir zaman, maka hal itu tidak selalu atau tidak perlu atau tidak harus menunjuk atau mempersoalkan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi saat kematian kita juga merupakan sebuah eskatologi yang disebut juga sebagai eskatologi vertikal. Dalam Matius pasal 25 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari ataupun maupun akan saatnya." Kalau Tuhan memberikan peringatan ini dan peringatan ini hanya bertalian dengan hari kedatangannya, maka ayat ini tidak perlu dituliskan untuk orang pada zaman itu, karena mereka memang tidak akan melihat hari kedatangan Tuhan. Peringatan berjaga-jaga yang ditunjukkan untuk orang-orang pada zaman itu adalah semata-mata untuk mengingatkan akhir zaman atau mengingatkan akhir dari zaman hidup mereka masing-masing. Saudaraku, dan memang tidak dapat dihindari bahwa setiap saat kita akan sampai pada akhir perjalanan hidup ini. Inilah yang disebut dengan berjalan di pinggir tebing, di mana setiap kita tidak akan pernah tahu bahwa kita sedang ada di hari-hari terakhir hidup kita. Dan seperti yang sudah kita bersama-sama ketahui, bahwa setiap orang yang masih hidup itu semua sebenarnya sedang dalam penantian. Penantian terhadap kenyataan akhir zaman, di mana kedatangan mempelai tersebut bisa juga berarti kedatangan Tuhan atau hari kematian kita. Menyadari hal ini, maka setiap orang harus selalu memiliki kedekatan dan perdamaian dengan Tuhan yang di atas, yaitu secara vertical relationship. Tidak boleh ada satu saat pun di mana kita tidak berada dalam keadaan yang tidak harmonis dengan Tuhan. Ini sebuah kecerobohan yang sangat beresiko. Karenanya Alkitab berkata, "Perhatikanlah bagaimana kamu hidup, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Saudaraku, kata bodoh di Efesus pasal 5 ayat 17 adalah phrones, yang dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan imprudent, yang bisa berarti tidak hati-hati atau tidak sopan. Kata ini juga berarti ceroboh, itu kata aphrones. Saudara-saudara, ketidakharmonisan hubungan antara dua pribadi disebabkan oleh satu hal, yaitu karena tidak adanya pengertian di antara kedua atau salah satu dari pribadi tersebut. Janganlah kamu bodoh, jangan tidak sopan, jangan tidak hati-hati atau ceroboh, tetapi hendaklah kamu mengerti atau memahami kehendak Tuhan.
kata mengerti di dalam Efesus 5 ayat 17 ini adalah menggunakan kata suniete, yang berarti understanding atau pengertian. Setiap kita hendaknya belajar dan benar-benar berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, supaya kita bisa bersikap pantas atau sopan di hadapannya. Hal ini sama artinya dengan takut akan Tuhan. Orang yang menyadari bahwa ia berjalan di tepi tebing tidak akan berlaku ceroboh. Ia akan berusaha membangun hubungan harmonis dengan Tuhan dan tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dengan kesenangannya untuk dirinya sendiri. Dalam kisah Lukas pasal 12 ayat 19 sampai ayat 20, pasal 16 ayat 19 sampai 23, dan Lukas 16 ayat 27, Lukas 16 ayat 27 sampai dengan 28, diceritakan bila kemungkinan besar orang kaya ini mati pada usia masih muda. Buktinya ia masih memiliki ayah dan semua saudaranya tinggal dalam satu rumah. Ketika seseorang sadar bahwa ia berjalan di pinggir tebing, ia akan berusaha untuk menggunakan waktu dan terus-menerus membenahi diri agar bila setiap saat mempelai itu datang, ia dijumpai berkenan di hadapannya. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela yang dilakukan oleh orang yang takut akan Tuhan. Karenanya dalam Efesus 5 ayat 16 kita diingatkan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ternyata bukan hanya hari ini, hari di mana kita hidup, tetapi juga pada zaman ketika Paulus hidup. Ia mengatakan bahwa waktu itu adalah jahat. Maksud ayat ini adalah waktu yang tidak digunakan untuk mengerti kehendak Tuhan adalah jahat. Sama dengan api yang digunakan untuk maksud baik akan menjadi sangat berguna, tetapi api yang dibiarkan menjalar tanpa kendali dan pengaturan yang dapat membinasakan, atau menggunakan pengaturan yang tepat akan dapat membinasakan. Dalam hal ini kita mengerti mengapa pemazmur berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saudaraku, hanya orang yang menggunakan waktunya setiap saat untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhannya yang akan menjadi seorang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hasil inilah yang sebenarnya dikehendaki Tuhan, bukan kesucian yang setengah-setengah, bukan pengabdian yang setengah-setengah, bukan kasih yang setengah-setengah, tetapi sepenuhnya bagi Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Pada akhirnya Tuhan tidak akan memberi tempat kepada orang yang setengah-setengah. Tidak ada program setengah-setengah. Orang Kristen yang memiliki usaha setengah-setengah adalah orang Kristen yang sebenarnya tidak berjaga-jaga. Orang Kristen seperti ini hanya bergereja dan berjemaat, tetapi tidak membangun kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita. Mari kita song-song kedatangan Tuhan dengan hati yang takut dan gentar kepada Tuhan. Kiranya kita semua diberkati, kita semakin kuat, dewasa dalam pengiringan, dalam tindak dan perilaku kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kiranya saudara tetap sehat, tetap dalam berkat dan penyertaan dan perlindungan Tuhan setiap saat kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom.